Halo Prakanca, Halo. ketemu lagi kita di episode keempat dari Haru Prakanca. Hari ini saya kedatangan seorang tamu, namanya Ella. Nama lengkapmu siapa Ella? Vita Angela Dewi. Vita? Angela Dewi. Vita Angela Dewi. Jadi kenapa sih aku ngajak Ella buat masuk ke sini? Karena Ella ini adalah ketua OMK Anjir fans. Santo Christophorus Grogol. Keren kan? Nah, nah terus Ella ini juga adalah orang pertama yang datang ketika Emma lahir. Weh, halo Emma. Wih. Nah terus sama Ella ini kita udah kenal berapa lama ya, Ella? 2000 ya 2012 lah ya. 2012 2012 sosok lah ya. pas awal itu OMK. Nah, La, Ya, kan. gimana rasanya jadi ketua OMK sih, La? Waduh, rasanya ya Mm-mm. bersyukur sih karena ternyata teman-teman percayakan pada saya. Oh Gitu, gitu, Fer. ya. Karena dipercaya gitu ya, jadi Ya, seneng ya. Tapi kenapa dulu waktu KKMK itu kamu mau diminta jadi ketua, kamu nangis-nangis itu nggak mau, kenapa itu? Fen, jangan kayak gitu, nanti ini kontroversi loh. Cut tuh, Fen. Cut, Iya, Fen. itu dikat. Tapi bohong. Enggak lah. Kita nggak kenal. Faktor apa sih yang bikin teman-teman bisa mempercayakan ke kamu gitu? Faktor apa ya? Kalau misalkan dari aku pribadi sih, mungkin karena aku sering, maksudnya aku sering berrelasi sama banyak orang mungkin, terus gampang masuk sama orang yang baru join sama kegiatan OMK gitu kali ya. Kalau Ya. secara pribadi mereka nilainya sih kurang tahu. Oh gitu. Tapi yang jelas adalah kamu dipercaya sama teman-teman untuk jadi ketua OMK. Periode 2020-2023. pelantikan kapan ya, lah? Harusnya 22 Maret. Terus Karena ada pandemi, jadi kan bisa ditiadakan. oh gitu. Tapi tetap dilantik ya. Iya. Atau jangan-jangan karena kamu ketua OMK jadi ada pandemi, lah? Mampus maksud lo? Enggak ya. Lah, terus itulah. Adikmu itu kan pernah di seminari, lah. Ya. 4 tahun ya. Seminari Mertoyudan ya. Utelku ketok ya. Nih bajunya nih. Seminari ya. Ini ya. Nih. Weh, keren loh. Gimana sih rasanya jadi seorang kakak dari adik yang seminaris gitu? Masuk seminaris ya. Mm-mm. Seneng tau. Senengnya karena selain dia studi di seminari, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia jadi punya banyak teman yang, karena kan mereka tinggalnya asrama selama 4 tahun. Terus kalau setiap aku kunjungan, kan setiap minggu kedua ada kunjungan keluarga tuh. Terus datanglah dari Jakarta ke Magelang. Terus kalau ngeliat dari masuk ke gerbangnya aja, Fen, kayaknya tuh sekolahnya keren gitu ya. Jalan mau masuknya aja panjang banget dari gerbang utama gitu kan. Terus ngeliat keluarga-keluarga yang ngunjungin anaknya itu kayaknya tumbuh perasaan yang oh, dalam keluarga itu ternyata seperti ini ya kebersamaannya. Meski cuma duduk di mana, pakai tikar di halaman ya, Fen. Di halaman tuh kayaknya ngumpul, ngeliatnya tuh senang gitu loh. Terus antar keluarga satu dengan yang lainnya itu jadi kayak bersaudara gitu loh, Fen. Jadi kayak misalkan kayak teman-temannya adikku ya. Jadi aku merasa oh, mereka juga kayak adikku sendiri gitu loh. Sampai sekarang juga masih komunikasi gitu. Sini ya, nanti adikku masukin sini ya, di atas. Nanti di atas judul ya. Nah terus lah. Gitu sih, Fen. Lebih ke kayak kekeluargaan, terus ya kekeluargaannya intim lah gitu loh. Maksudnya sangat berasa banget gitu. Jadi kalau setiap bulan, selalu minggu kedua pasti selalu datang. Kalau udah minggu kedua, Sabtu malam nih, langsung jalan ke stasiun untuk menuju ke Magelang gitu. Oh gitu. Senang aja ngeliat keluarga-keluarga itu ngumpul gitu.
makan bakso apa yang biasa ibu-ibu ya, makan baksonya itu, terus makan ketupat kupat tahu, ya gitu lah kalau nggak, terus ngelilingin seminari gitu dari tiap tingkat itu seru sih gitu. Keren lah sekolahnya. Oh iya dong, masuk sana lah. Gak bisa dong, kan cewek. Masuk bisa tapi nggak bisa jadi murid. Terus itulah itu kan adikmu ya. Terus kamu dari kacamata seorang kakak itu melihat perkembangan adikmu seperti apa sih? Apakah dewasanya jadi lebih cepat atau seperti apa sih? Atau tetap aja sih seorang adik ya tetap kayak adikku gitu? Tapi kalau misalkan dilihat secara maksudnya kacamataku ya Fen ya. Mungkin kalau misalnya namanya Akas, mungkin kalau misalkan Akas sekolahnya di sekolah umum, beda lah yang dia terima dengan dia sekolah di Seminari Mertoyudan gitu. Kalau dari segi rohani ya pasti banyak pertumbuhan gitu ya secara iman gitu. Kan yang bisa merasakan dia juga. Terus kalau misalnya dari aku yang lihat ya dia bisa dewasa ya, maksudnya dalam bersikap, lalu kalau ketemu orang dia bisa menyesuaikan lah dengan siapa dia bicara gitu. Oh gitu. Tapi akhirnya pas adikmu kan akhirnya memutuskan untuk nggak melanjutkan ya setelah 4 tahun. Itu gimana perasaanmu lah? Dia sih awalnya kayak nggak enak mungkin ya ngasih tahu keluarga gitu kan kalau misalnya dia mau berhenti. Sebenarnya sih kita nggak masalah kok dia nggak lanjut gitu loh. Orang dia masuk seminari aja kita udah seneng gitu. Artinya kan yang didapat di seminari itu nggak hanya pendidikan pelajaran gitu loh. Maksudnya kayak kepribadian, terus apa aja sih kan kalau motonya seminari? 3S. Ya itulah 3S itu gitu loh. Yang belum tentu di sekolah lain itu dapat. Dengan dia masuk Mertoyudan aja udah seneng. Nah kalau misalnya pas di tengah jalan waktu itu tahun keempat ya, solisitasi ya. Nah itu. Terus dia sempat maksudnya mau mundur dulu lah gitu. Nggak masalah sih. Maksudnya kita nggak terlalu memaksakan dia. Toh panggilan hidupnya kan terus seiring waktu berjalan gitu loh. Jadi ya bisa kapanpun kalau andai kata nanti dia mau ngelanjutin gitu. Kalau pas dia ngomong mau berhenti itu kan berhentinya pas ya tahun terakhir lah ya Fen. Tahun terakhir. Tahun terakhir bukan berarti dia keluar bukan. Tapi dia lulus di situ kan. Lulus di seminari kan. Terus ya udah kita mah nggak apa-apa gitu, nggak memaksakan dia harus lanjut masuk ke seminari tinggi gitu. Berarti nggak ada penolakan juga dari pihak keluarga gitu ya. Mungkin awalnya dia nggak ada tekanan dari pihak keluarga. Mungkin kalau dari dia ini pasti awal dia bilang sih kayak nggak enak atau takut gitu. Ya, cuman kan kita selalu bilang nggak apa-apa udah kan nanti bisa sambil berjalan. Kita kan nggak tahu nanti kedepannya mau gimana gitu. Jadi sebenarnya nggak dari keluarga sih ya mau lanjut silahkan, nggak juga kita nggak apa-apa gitu ya. Nah terus lah kembali ke kamu nih. Ya. Langsung takut lah ekspresinya. Ella ini kan nih sama Verika. Ella ini kan ini ya sering ngiringin kan, ya, jadi organis ngiringin ya. Kalau ada pengajaran CAP juga ya. Kan CAP itu kemarin itu kan di episode sebelumnya aku tuh sama Steffi tahu kan ya. Kita ngomongin soal CAP juga sekilas lah. Nah kamu kan sering ngajar sering jadi organis, dampingin CAP gitu kan. Nah waktu itu aku tuh masih ingat banget kamu nggak mau dikasih stipendium itu amplop ya ucapan terima kasih lah. Kenapa sih? Nggak apa-apa sih kan, maksudnya memang niatnya cuman dia bantu aja gitu, nggak berharap lebih terus kasih stipendium kah atau gimana gitu. Maksudnya ini kita kegiatan bersama gitu. Maksudnya aku nggak terima ya kan masih bisa dipakai untuk yang lain gitu loh. Gitu. Tapi kamu senang ya? Emang senang gitu ngiringin, dipanggil untuk ngiringin gitu. Senang kalau pas bisa ya. Kalau nggak bisa ya mohon maaf. Gitu. Iya karena gini, Ella itu kerjanya kan jauh dari gereja. Kadang-kadang juga sampai kejar-kejaran sama waktu. Kan mulai kan jam 7. Iya benar. Mulai jam 7 tuh sampai nyampe gereja itu pasti udah keringetan kayak gitu kan. Aduh mana gitu kan.
benar-benar. Tapi tetap dilakukan gitu Iya. loh, tetap dilakukan dan happy dan apa ya, fine aja gitu. Kan sekaligus ngikutin materi di situ toh. Oh gitu. Iya. Ngikutin materi ya. Yoi, Tapi kan kalau harus diajak, ikut tapi kalau diajak untuk ikut cap belum mau ya. lihat nanti. Soalnya udah dari tahun berapa tuh Fan, dari dirimu ikut cap kan? Jadi otomatis udah ngikutin materinya, masih enggak jadi anggota sih. Iya sih benar, tapi belum sah ya. Jadi Belum kalau sah ya, alumni cap itu ya, alumni cap itu kan cuma belajar 1 tahun, ya plus 1 tahun kalau jadi panitia lah. Ella ini udah berapa angkatan? Gitu. Dari Venta tahun berapa? Aku tahun 2016 Steffi. ya. 16 atau 17. Ya 3 tahun lah sampai 2019 kemarin. Kalau aku kan orangnya nggak mau rugi ya. Oke lah aku ngiringin, kenapa aku nggak jadi peserta sekalian gitu loh. Iya Fem, kenapa ya? Kenapa? Bisa bantu nggak? Atau Bisa bantu emang aku Tarno bisa bantu. atau apa ya Fem? Kurang tahu juga sih. Apakah belum ada sesuatu, hasrat. belum ada hasrat untuk ke situ ya, belum Iya, ada sesuatu kayak, yang aku maksudnya harus enggak, itu ya. belum diseriusin mungkin ya Fem. Padahal sebenarnya ikut-ikut aja ya. Ikut aja. Iya. Belum. Tapi kalau emang belum nemuin happy-nya di situ, kliknya di situ ya. Mungkin karena pikiran pertama udah aku harus ikut rutinitas gitu loh. Mungkin ya. Gitu. Tapi kamu kan dari sesuatu yang sulit ya, kejar-kejaran dengan waktu gitu. Tapi kalau kamu diminta itu kayaknya nggak pernah nolak deh lah. Pernah lah nolak. Kalau pas nggak bisa. Iya, kalau pas bentrok Iya kan. sih, Artinya kalau nggak bentrok pasti kamu mau kan. Itu karena satu, karena kamu memang seneng, kamu menghargai orang, atau memang kamu tipikalnya itu yang kalau aku bisa aku akan lakukan itu gitu. Kalau aku bisa bantu orang. Tiganya sih, sekalian pulang sih. Ya gitu. itu sih, satu mau melayani orang, kedua ya seneng karena itu kan musik ya, lalu yang ketiga ya menghargai undangan orang sih gitu. Kan dulu waktu belajar organ ini aku belajar dari kelas 4 SD Fan. 4 SD. Dulu terinspirasi gara-gara pengen ngiringin pas upacara bendera lagu Indonesia Raya Fan. Nasionalis sekali. Ya kan kalau upacara bendera kan nyanyikan lagu Indonesia Raya, cipta, lalu lagu nasional satu. Terus melihat kakak kelas itu nggak mesti tiap angkatan itu ada organisnya gitu kan. Terus kalau ada kakak kelas nih yang setiap kelas paling 1 orang yang bisa. Nah kalau misalnya yang bisa main organ itu kayaknya dibutuhin banget, maksudnya selalu diminta gitu, maksudnya oh kelas ini nggak ada dia ngiringin gitu lah. Dari situlah aku juga kepengen kayaknya enak ya, maksudnya kalau melayani orang banyak gitu loh. Dulu gitu Fan, terus ikutlah les kami. Aku ber3 orang lah les. Lalu kalau kan aku sekolah di swasta, jadi kan ada misa, pasti tugas misa kan Fan. Nah itu kami ngiring, itu kami ber3 gantian tuh, lagu pembukaan siapa, ordinarium siapa, terus nanti persembahan siapa. Nah kami tuh bergilir gitu Fan. Nah kalau bagi anak SD dulu ngiringin Tuhan kasihanilah ke kemuliaan itu susah Fan. Kenapa? Karena langsungan cuy, nggak ada istirahatnya. Oh iya betul. Di gereja. Nah pasti yang Tuhan kasihanilah sama kemuliaan itu bagianku Fan. Yang gitu-gitulah. Terus kami berhenti kelas 5 berhenti les karena gurunya pindah. Lalu kelas 6 masih les, lanjut ke bruder lah dulu. Terus berhenti juga, lalu SMP baru otodidak. Udah selebihnya ya udah belajar sendiri aja sih gitu. Oh gitu. Tapi kamu melakukan itu dengan happy. Oh iya, karena alasan satu gini Fem, pengen melayani orang itu satu. Terus kayaknya melayani orang apa melayani Tuhan nih? Ya, oh iya melayani Tuhan juga. Iya benar-benar melayani Tuhan. Maksudnya melayani orang tuh, oh aku bisa bantu orang itu seneng gitu loh Fem. Nah terus selebihnya kan awalnya kan nggak bisa pedal kaki Fem. Yang di organ itu nggak bisa pedal kaki, tau nggak? Dulu pas zamanku, ya itu SD kelas 5 itu, masa setiap jam 3 sore aku berdoa loh. Aku berdoa, ya Tuhan, aku nggak punya organ nih, aku pengen belajar pedal kakinya gimana caranya Tuhan, aku pengen banget nih bisa pedal kaki, soalnya kan nanggung baru bisa atasnya doang kan, pedal kaki belum. Terus aku setiap sore itu berdoa kayak gitu Fan.
Bayangin, aku janji Tuhan nanti kalau aku udah bisa pedal kaki, aku mau melayani, mau bantuin orang tugas kur, terus pokoknya bantuin orang aja deh. Kalau mereka butuh pemusik, aku ikut gitu loh, aku bantuin. Nah, aku berdoa terus itu kan. Terus akhirnya aku belajar sendiri tuh pakai tangan, maksudnya di tuts gitu loh mainnya. Oh kalau pedal kaki chord C mainnya ini, aku pakai tangan dulu. Nah terus suatu ketika pas aku ikut misa harian nih. Nah di misa harian itu aku langsung coba, kayaknya aku harus coba nih. Deg-degan fan awalnya, coba deh satu lagu. Ingat banget lagu pertama yang dicoba pakai pedal kaki itu lagu persembahan dari Puji Syukur yang Tuhan ambil hidupku gitu fan. Nah, udahlah aku coba deh. Akhirnya coba agak gemetar gimana, pasti kan masih ada salah. Aduh agak panas ini tuh, memang sih ada salahnya sih fan. Terus ya udahlah, pas udah selesai main aku agak lega. Oh terima kasih Tuhan, akhirnya aku bisa main satu lagu pakai pedal kaki. Minggu berikutnya aku coba lagi 2 lagu, minggu berikutnya 3 lagu. Lalu pas misa besar biasanya nggak dari 8 atau 10 lagu aku nggak pakai pedal kaki. Dari 8 itu aku 4 lagu pakai pedal kaki gitu. Terus dulu aku juga terinspirasi dari kakak kelas waktu SMP. Kan SMP aku udah nggak melanjut les kan. Nah aku mikir aduh gimana ya, aku nggak bisa lanjut les nih, gurunya siapa lagi gitu. Dari aku berteman 3 orang itu, Shirley, Della, kita juga nggak ngeles. Aku mikir dong kalau aku cuman nungguin mereka nggak bisa itu. Ya udah aku mikir, nah aku ngefans nih satu kakak kelas waktu SMP namanya Vivi, dia jago organis juga. Hai Ci Vivi, ntar aku kasih link ini Cika. Vivi itu, nah setiap kali kan Vivi organis juga, dia termasuk orang yang maksudnya dikenal sama lingkungan di gereja. Jadi setiap kali lingkungan tugas kur dia yang main. Terus pas setiap kan aku lihat di pengumuman gereja dong di kertas, aku lihat nih nama Vivi, dia tugas di misa jam berapa. Misalkan Sabtu sore jam 6. Oh, Vivi tugas nih, ada nama Vivi. Aku langsung mikir nanti sore aku ke gereja gitu. Bener, aku Sabtu sore itu ke gereja fan. Tahu ini kan organ, terus belakang organ kan tempat duduk umat dulu. Terus kurnya itu depannya organ lah gitu. Tahu apa yang aku lakukan fan? Aku ke gereja, datang lebih awal supaya duduk di belakang organ itu. Dia. Tahu apa yang dilakukan? Aku bawa Puji Syukur sama pensil atau pulpen. Buat apa? Buat nyatet chord yang Vivi tulis. Jadi Vivi itu setiap kali dia tugas, Vivi itu fotokopi teks lagu. Fotokopi teks lagu kan dia tulisin dong, bab pembuka apa misalnya dengan gembira. Nanti atasnya ada chord. G lah, C, D dan seterusnya. Nah, aku langsung Vivi udah datang nih. Wah, dia langsung buka mapnya. Terus pas dia udah buka map, aku langsung lihat nomor berapa ya? Oh, nomor 330. Langsung aku tulis G, D, C, B minor gitu, Fen. Tapi kamu nggak bilang ke Vivi-nya, aku nggak bilang, lihat dong gitu. Enggak, aku nggak bilang ke Vivi. Aku nggak bilang ke Vivi, kan itu ideku waktu di awal-awal. Aku karena bingung kan, aduh aku nggak ngeles lagi gimana caranya biar aku bisa belajar gitu. Nah, aku bikin kayak gitu, Fen. Jadi dulu Puji Syukurku penuh sama chord. Setiap Vivi tugas minggu sore, aku datang minggu sore. Minggu pagi, aku datang minggu pagi. Pokoknya datang lebih awal sebelum Vivi itu datang, atau sebelum umat itu datang supaya aku bisa duduk di belakang organ itu gitu. Tapi kalau selain Vivi enggak, Vivi aja gitu. Iya kan aku dulu ngefansnya sama Vivi. Ngefansnya sama Vivi ya. Vivi, I love you. Yang mana orangnya nggak tahu. Oh gitu. Gitu, Fan. Intinya ya karena mau melayani, terus lama-kelamaan aku bisa pedal kaki, ya udah. Ya itulah kalau tadi ditanya kenapa kok mau sih lah giringin cap ini, padahal kadang repot juga pulang kerja udah buru-buru gitu ya. Karena itu sih, karena dulu pas kecil ya kebesit lah, maksudnya dalam hati dah ya Tuhan aku mau melayani, nanti kalau aku udah bisa aku bener Tuhan aku mau melayani, sampai kayak gitu. Bayangin jam 3 sore inget set lucu sih gitu kan ya. Tapi pas kami bertiga kan ngeles bareng. Nah aku yang naik sepeda van, yang lain dianterin, atau kan aku nggak bisa dianterin, atau aku repot belum pulang kerja gitu. Lucu deh, setiap itu anak SD ke tempat les naik sepeda gitu. Kadang suka ada teman yang nemenin gitu, kadang sendiri. Saking niatnya ya? Ya saking niatnya, gitu tadi doa seorang anak kecil ya berarti, atau gimana tuh? Doa seorang anak kecil yang gimana, seorang anak kecil yang mau minta tuh? Iya, aku pernah nulis soal itu. Jadi ketika, jadi gini,
kalau aku lihatnya ya, ketika orang dewasa berdoa itu biasanya itu belum tentu dari hati. Dimintanya macam-macam. Tapi kalau anak kecil itu biasanya tulus. Dia bilang kalau minta itu sesuai kebutuhan kita aja, nggak usah yang macam-macam katanya gitu. Aku ada satu tulisanku yang seperti itu, doa anak kecil kayaknya. Waktu itu nggak tahu diterbitin di Pikat Kristo apa enggak, lupa aku. Udah semenjak itu mulailah aktif ngiringin lingkungan gitu. Jadi nama aku udah muncul di pengumuman. Ewa gitu. Karena ya satu lagi, karena aku pas waktu itu sih mikirnya aku pengen menjalin hubungan, maksudnya berrelasi nggak hanya dengan kalanganku aja, aku juga pengen melayani orang yang lebih tua gitu. Iya betul. Karena kalau lingkungan itu ya kayaknya enak ya gitu, kita bisa menjalin relasi dengan semua orang gitu sih tempatnya. Jadi circle-nya nggak cuma itu ya, aja gitu itu. Ya. Oh gitu. Iya. Terus tadi kan ngiringin, terus kita balik ke poin yang pertama tadi, kita flashback nih. Ketua OMK. Itu juga ada pergulakan juga nggak? Kalau ngiringin kan kamu memang ya aku seneng gitu loh. Kalau jadi ketua OMK itu ada pergulakan nggak sih lo? Ya awalnya sih pas pemilihan gitu. Ya sempat mikir kenapa kan teman-teman pengurus yang lama ngasih nama gitu, terus ada namaku, terus dilempar ke teman-teman pilih siapa gitu, terus kasih alasannya gitu. Banyak yang respon positif juga gitu tentang aku gitu. Jadi awalnya aduh gimana ya, udah mikirnya tuh pas di awal aduh 3 bulan mau ngapain, 3 tahun mau ngapain gitu, 3 tahun ini aku juga umurnya udah berapa gitu kan. Maksudnya emang harus aku ya jadi ketua OMK gitu tuh. Nah setelah ngomong panjang lebar terus dikasih petuah lah dari senior ya yang udah lama terus ya udah aku ambil positifnya itu, ya berarti teman-teman mempercayakan ke kamu gitu. Terus ya aku bilang ya dengan aku mendengar alasan mereka kenapa memilih gitu loh. Jadi bukan menjerumuskan ya teman-teman ya. Enggak menjerumuskan. Karena itu loh apa, kadang-kadang yang bikin kesel kan ada yang nggak mau terus asal menjerumuskan orang gitu. Tapi benar-benar ketua OMK itu adalah sebuah peranan yang sangat penting gitu, karena berkali-kali juga gereja bilang kan bahwa masa depan gereja ini ya di tangan anak-anak muda gitu. Makanya yang dipilih ya benar-benar pilihan dari Tuhan gitu loh, benar-benar dipilih sama Tuhan gitu. Dan aku sih bersyukur lah kamu jadi ketua OMK lah. Makasih loh Pak. Iya, karena aku tahu kamu seperti apa orangnya dan akan membawa OMK itu ke hal-hal yang lebih baik gitu lah, tingkatan yang lebih atas lagi. Mohon bantuannya teman-teman Kristoforus gitu. Yes. Terus ini kan ternyata lagi dalam masa pandemi nih lah. Ya. Ada nggak sih rencana dari OMK Kristo itu yang harus ditunda gitu? Wah banyak itu Fem. Banyak ya. Jadi kan bulan Desember sebelum pelantikan pengurus yang baru, aku udah ajak teman-teman untuk rekoleksi. Lalu rekoleksi dilanjut dengan rapat karya gitu, program kerja lah untuk 2020 untuk setahun dulu. Terus kami udah bikin nih bulan sekian, bulan April bikin apa, bulan Mei, bulan Juni dan seterusnya. Ya kan ada pandemi ini terpaksa semuanya jadi tertunda. Gitu. Pas di awal kemarin kita jadi nggak ada kegiatan soalnya kan online gitu ya. Lalu akhirnya kemarin kami mengatasinya dengan live IG beberapa kali. Live IG ya. Kita panggil ngobrol santuy judulnya. Terus kita panggil beberapa narasumber untuk diajak bicara dan sharing pengalaman. Sementara sih baru itu gitu. Dan responnya gimana? Respon ya banyak sih yang respon, ada yang bilang maksudnya bicaranya ini dong, terus temanya ini dong gitu. Nah gitu sih kami tampung dulu lalu kita bicarain ke pengurus, nanti kita atur jadwalnya. Minggu ini temanya apa, minggu berikutnya temanya apa gitu. Jadi pandemi ini bukan jadi alasan untuk benar-benar gak ngapa-ngapain gitu ya? Enggak, kita tetap memberikan sesuatu untuk teman-teman OMK gitu. Karena kan banyak yang menjadikan pandemi ini alasan untuk gak produktif kan, jadi
nah emang nggak bisa ngapa-ngapain kok gitu. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan juga gitu. Terus rencananya juga mau bikin webinar juga. Mau bikin webinar juga. Gitu. Paling untuk sementara ini dulu sih online gitu. Karena kita nggak bisa bikin acara yang ngumpul bareng gitu. Setidaknya menunjukkan bahwa kita ada kegiatan gitu, lalu merangkul teman-teman lah gitu. Dan tanggapan dari Romo Paroki juga bagus. Ya support. Nah Romo Support, Paroki, ya. Romo Paroki mengajukan beberapa ide ya. Oh, malah sampai mengajukan ide ya. Bikin sangat ini, bikin itu supportif gitu. Tapi itu nanti masih kita maksudnya masih kita atur teknisnya seperti apa gitu. Oh gitu. Terakhir dah lah. Ya. Tenang banget kayaknya terakhir. Ya. Terakhir nih, ada nggak pesan buat anak muda nih di luaran, terutama sih OMK ya, khususnya untuk OMK Christophorus dan secara umum ya untuk OMK pada di Indonesia inilah, ada pesan nggak lah? Pesannya ya silakan berekspresi sekreatif mungkin sebagai orang muda dan memberikan dampak yang bagus buat teman-teman di gereja dan masyarakat. Itu aja sih paling, lebih produktif. Udah itu aja sih, produktif sih. Oke deh, jadi jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tidak produktif ya. Tetap berpikir, kita tetap berkarya karena kita itu anak muda gitu yang punya banyak ide, yang punya banyak gagasan. Lakukan aja gitu. Iya. Oke dah, thank you ya Lak ya, untuk obrolan kita hari ini. Nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Segmennya seperti apa? Kita tunggu saja. Bye-bye. Wes lah. Wes lah. Ya, masuk Vivi. Guys, karena 2 tamu, jadi Gak bisa. Ikut dong. Kurang. Busanya kurang, Pak. Dinding.